Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini untuk mata kuliah kimia dasar kita akan membahas mengenai kesetimbangan kimia. Sebelumnya kita pelajari dulu untuk keadaan setimbang. Ini ada contoh untuk reaksi umumnya, jadi Ma ditambah Nb, kemudian hasilnya atau produknya itu C ditambah D. Jadi yang huruf kecil yang M sama N ini merupakan koefisien, ini juga merupakan koefisien. Jadi untuk reaksi di atas, reaksi ini bisa kita lihat ini. Jadi pembentukan zat di ruas kanan itu selalu disertai kembali dengan zat di ruas kiri. Jadi ini reaksinya reversibel atau bisa bolak-balik. Jadi dia bisa berlangsung ke arah produk tapi bisa kembali lagi ke arah reaktan. Nah, ini reaksinya terus berlangsung dua arah. Tetapi kalau misalnya dia mencapai kesetimbangan, berarti kecepatan reaksi yang ke kanan itu sama dengan kecepatan reaksi yang ke kiri. Jadi pada keadaan setimbang nanti baik zat di ruas kiri maupun zat di ruas kanan itu akan dalam keadaan tetap, tidak berubah-ubah lagi. Nah, kita bisa perhatikan untuk diagram kesetimbangan kimia. Ini yang ke atas konsentrasinya, konsentrasi dari zatnya, kemudian yang ini kecepatan bisa juga waktu. Jadi untuk daerah yang kuning ini daerah kinetika, kemudian untuk yang abu-abu ini daerah kesetimbangan. Bisa kita lihat untuk reaksi yang A, B, dan C ini tetap, walaupun konsentrasinya naik, dia kecepatan reaksinya tetap sama. Ini ya. Kalau misalnya pada daerah kinetik itu kalau misalnya konsentrasinya naik, maka dia kecepatan reaksinya juga meningkat. Kalau misalnya konsentrasinya kita turunkan, kecepatan reaksinya juga akan menurun. Nah, untuk cara menentukan ketetapan kesetimbangan ini kita lihat dulu reaksinya sama seperti tadi. Untuk ketetapan kesetimbangannya ini dilambangkan dengan K, ini boleh Kc atau Kp. Kalau Kc itu, kalau Kp-nya untuk tekanan, untuk gas biasanya. Kalau ini untuk yang di dalam larutan. Nah, ini misalnya ada reaksi Ma ditambah Nb, hasilnya C ditambah D. Ini kalau kita tuliskan tetapan kesetimbangannya, K sama dengan, kita tuliskan terlebih dahulu yang di ruas kanan, yang produknya ini konsentrasi C dipangkatkan dengan koefisien P dikalikan dengan konsentrasi D dipangkatkan dengan koefisien Q, kemudian dibagi dengan konsentrasi A dipangkatkan dengan koefisien M dikali dengan konsentrasi B dipangkatkan dengan koefisien N. Nah, untuk keterangannya, kalau misalnya K ini tetapan kesetimbangan, kemudian A, B, C, D ini merupakan konsentrasi pada kesetimbangan atau bisa dia mol dibagi dengan volume. Kalau misalnya K-nya besar, berarti zatnya ruas kanannya banyak terbentuk atau produk yang terbentuk banyak. Kalau misalnya nilai atau tetapan kesetimbangan K-nya ini besar. Kalau misalnya dia kecil, berarti tidak banyak produk yang terbentuk, dia tetap berada di reaktannya ini. Kita lihat contoh eksperimen untuk pembentukan PCl5 ini diuraikan menjadi PCl3 ditambah dengan Cl2. Ini dari data eksperimen 1 sampai dengan 4, maka kita peroleh data konsentrasi untuk PCl5, PCl3 dan PCl2. Kemudian untuk besarnya konsentrasi atau tetapan kesetimbangan ini tidak bisa ditentukan hanya dengan rumus, jadi dia harus diramalkan dengan eksperimen terlebih dahulu. Kemudian besar tetapan kesetimbangan ini akan berubah kalau misalnya temperaturnya juga berubah. Nah, pada temperatur tertentu mungkin terdapat banyak campuran reaksi, jadi setiap reaksi ini mempunyai konsentrasi reaksi yang berbeda-beda dalam keadaan setimbang. Kalau misalnya kita hitung nilai rata-rata konstantanya ini dari hasil data percobaan ini diperoleh Kc-nya sama dengan 5,5 atau ketetapan kesetimbangan untuk reaksi penguraian PCl5 menjadi PCl3 dan ditambah dengan Cl2 ini adalah 5,5. Nah, untuk kesetimbangan heterogen, jadi kalau yang tadi kita bahas itu kesetimbangan homogen, jadi dia hanya satu fasa. Untuk kesetimbangan heterogen ini dia lebih dari dua fasa. Jadi kita lihat ini untuk tiga reaksi yang pertama itu ada CaCO3, S-nya untuk solid atau padatan,
terurai menjadi CaOS solid ditambah dengan CO2 gas. Kemudian reaksi yang kedua ini ada karbon ditambah dengan O2 menjadi karbon monoksida. Kemudian yang ketiga ini ada reaksi NaHCO3 kemudian diuraikan menjadi Na2CO3 atau natrium bikarbonat ditambah CO2 ditambah H2O. Yang kita perlu perhatikan ini lambang-lambang di dalamnya, jadi ini solid, kemudian ini solid, ini gas, ini solid, ini gas, ini gas, kemudian ini solid, ini solid, ini gas, ini gas. Nah, untuk tetapan setimbangan sendiri, dia kalau misalnya bentuknya solid ini dianggap tetap, jadi tidak masuk ke dalam perhitungan, karena biasanya kalau konsentrasi zat padat ini murni di dalam cairan ini tidak berubah atau konstan, jadi kita hanya menggunakan yang fase gas. Jadi kalau misalnya kita lihat ini diperoleh kesetimbangannya, papan kesetimbangannya untuk yang reaksi pertama itu Kc-nya sama dengan CO2 atau PCO2 ini tekanan ya. Kemudian untuk reaksi kedua ini CO2 per O2 karena yang bentuknya gas hanya CO2 dan O2. Kemudian untuk reaksi yang ketiga ini CO2 dan H2O atau bisa Kp-nya sama dengan tekanan CO2 ditambah tekanan pada H2O. Oke, coba kita perhatikan untuk contoh soal berikut ini. Ini ada yang nomor 1, 0,1 mol Hi dimasukkan dalam tabung 1 liter dan terurai sesuai reaksi 2Hi menjadi H2 ditambah I2. Nah, jika I2 yang terbentuk adalah 0,02 mol, berapa harga K-nya? Kemudian untuk yang nomor 2, tetapan kesetimbangan untuk reaksi A ditambah 2B, hasil produknya AB2 adalah 0,25. Berapa jumlah mol A yang harus dicampurkan pada 4 mol B dalam volume 5 liter agar menghasilkan 1 mol AB2? Nah, kita jawab untuk yang nomor 1. Ini ada kita tulis dulu persamaan reaksinya, 2Hi menjadi H2 ditambah I2, kemudian kita tulis di bawahnya itu mula-mula terurai atau bereaksi, kemudian di bawahnya setimbang. Jadi untuk awal tadi Hi-nya ada 0,1, karena dia ini koefisiennya ada 2, jadi kita kalikan 2 untuk yang terurainya, 2 kali 0,02. Untuk yang terurai tadi 0,02, jadi ini kita kalikan ya. Untuk terurai jadi 0,04. Kemudian untuk mula-mula H2 nya belum ada, I2 nya belum ada karena belum terbentuk atau belum bereaksi. Kemudian setelah bereaksi kita ikuti 0,02 di sini, 0,02 karena ini masing-masing koefisiennya H2 itu 1, I2 itu 1. Kemudian untuk pada saat keadaan setimbang ini kita kurangkan, mula-mula dikurang terurai, jadi ini untuk yang 2Hi itu 0,1 dikurangi dengan 0,04 sama dengan 0,06. Kemudian untuk H2 dan I2 tinggal kita turunkan saja, dianya menjadi 0,02 dan 0,02. Karena tadi dalam 1 liter, berarti untuk menentukan konsentrasinya itu kita bagi dengan 1. Kemudian baru kita tuliskan tetapan kesetimbangannya. K sama dengan H2, konsentrasi H2 dikali dengan konsentrasi I2 dibagi dengan konsentrasi Hi, kita pangkatkan 2 karena ini koefisien Hi-nya 2. Kita masukkan nilai-nilainya, 0,02 dikali dengan 0,02, kemudian dibagi dengan 0,06 yang telah dipangkatkan 2. Nanti kita akan peroleh tetapan kesetimbangannya sebesar 1,1 dikali 10 pangkat negatif 1. Untuk soal nomor 2, ini karena yang ditanya itu adalah mol A mula-mula, maka kita misalkan terlebih dahulu mol A. Misalnya mol A ini kita sebut sebagai X mol, kemudian kita tulis persamaan reaksinya A ditambah 2B menjadi AB2. Nah, berarti yang mula-mula ini untuk A-nya X, kemudian yang terurai kan 1. Jadi ini untuk yang terurai A-nya 1. Kemudian untuk yang 2B ini mula-mulanya 4, yang terurai 2. Pada saat keadaan setimbang tinggal kita kurangkan, berarti X dikurang 1, kemudian yang 2B 4 dikurang 2 sama dengan 2. Untuk yang AB2 ini karena koefisiennya 1 berarti tetap 1. Nah, karena reaksi dalam 5 liter berarti untuk konsentrasinya kita bagi 5 semua, jadi 1/5
X min 1/5, kemudian 2/5, baru kita tentukan tetapan kesetimbangannya. Jadi yang ini dulu, yang bagian kanan dulu, yang produk dulu, AB2 dibagi dengan konsentrasi A dikali dengan ini yang bawahnya dikali dulu ya, konsentrasi A dikali dengan konsentrasi B dipangkatkan 2. Nanti hasilnya adalah untuk X nya diperoleh 26. Jadi mula-mula mol A nya itu adalah 26 mol. Nah, untuk manfaat tetapan kesetimbangan dalam kehidupan ini ada 3 manfaatnya. Yang pertama, interpretasi kualitatif. Jadi dari tetapan kesetimbangan ini kita bisa menentukan apakah produknya terbentuk atau tidak. Nah, kalau misalnya harga KC nya besar, berarti campuran kesetimbangan hampir semuanya mengandung produk. Jadi kalau misalnya KC nya besar, tetapan kesetimbangan besar, berarti reaksinya ini semuanya produk, jadi terbentuk reaksinya. Apabila KC-nya kecil, itu berarti campuran kesetimbangan hampir semuanya mengandung pereaksi, berarti tidak terbentuk produk, jadi hanya ada pereaksi. Kemudian kita juga bisa meramalkan arah reaksi dari tetapan kesetimbangan. Ini untuk sebagai contoh, untuk reaksi pembentukan amonia itu ada gas nitrogen ditambah dengan gas hidrogen, ini Q sama dengan NH3 dipangkatkan 2 per konsentrasi N2 dikalikan dengan H2 dipangkatkan 3. Jadi untuk Q nya sendiri ini nih tetapan kelarutan ya ini. Jadi kalau misalnya hasil kali kelarutannya lebih besar daripada tetapan kesetimbangan ya, maka dia berlangsung ke kiri. Kalau misalnya lebih kecil dari tetapan kesetimbangannya, ini ke kanan. Kalau sama, dia berarti dalam keadaan setimbang. Kemudian yang terakhir, kita bisa menghitung konsentrasi pada saat kesetimbangan. Ini contohnya juga masih sama untuk pembentukan NH3 pada suhu 25 derajat. Di sini diketahui tetapan kesetimbangannya itu 4,1 dikali 10 pangkat 8. Kemudian yang ditanya adalah hitunglah konsentrasi NH3 jika pada keadaan kesetimbangan konsentrasi N2 dan H2 masing-masing 0,01 molar. Ini kita tulis dulu tetapan kesetimbangannya dari reaksi di atas ini. Jadi NH3 dipangkatkan 2 per bawahnya N2 dikali dengan H2 dipangkatkan 3 sama dengan ini nilai KC nya 4,1 dikali 10 pangkat 8. Nah, ini kita masukkan angka-angkanya karena N2 dan H2 sama-sama 0,01. Ini kita masukkan, kemudian tapi yang di H ini jangan lupa untuk dikalikan 3 kali, dipangkatkan 3 ya, jadi 3 kali perkaliannya. Nah, nanti akan diperoleh NH3 itu sebesar 4,1 mol. Jadi konsentrasi maksudnya 2,0 molar. Jadi konsentrasi NH3 pada keadaan setimbang itu sama dengan 2,0 molar. Nah, untuk kesetimbangan sendiri ini bisa bergeser bergantung beberapa faktor. Jadi dia bisa bergeser ke arah produk atau bergeser ke arah reaktan. Nah, faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan ini ada 4. Yang pertama, perubahan konsentrasi, kemudian perubahan suhu, perubahan tekanan, dan peranan katalisator. Untuk yang pertama, perubahan konsentrasi. Jadi kalau misalnya nih kita tambah konsentrasi A, maka si reaksinya ini akan bergeser ke sebelahnya. Jadi kalau misalnya kita tambah A, nanti reaksinya akan bergeser ke arah C. Kalau misalnya kita tambah B, ini reaksinya juga akan bergeser ke arah C. Jadi reaksinya bergeser ke arah si produknya. Kalau misalnya kita kurangin konsentrasi A, berarti bergeser ke arah diri dia sendiri gitu. Jadi kalau dikurangi bergeser ke arah sini berarti ya, reaktan. Kalau dikurangi konsentrasi B, bergesernya juga ke arah sini juga. Nah, yang kedua untuk perubahan suhu. Jadi kalau misalnya suhu dinaikkan, ini menambah atau memberikan kalor, maka reaksi akan bergeser ke arah kiri, yaitu arah reaksi yang endoterm atau yang membutuhkan kalor. Jika suhu diturunkan atau dikurangi, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan, yaitu arah reaksi yang eksoterm atau melepaskan kalor, melepaskan panas. Misalnya untuk pengurangan NH3 ini kita lihat, ini pengurangan NH3 membebaskan kalor sebesar 92 kJ. Jika suhu dinaikkan, reaksi bergeser ke kanan karena NH3 nya ini terurai ya. Jadi
Tadi kalau misalnya suhu dinaikkan, dia akan bergeser ke arah endoterm, makanya dia bergesernya ke kanan. Tuh, kalau misalnya suhu diturunkan, dia bergesernya ke arah kiri. Nah, untuk perubahan tekanan sendiri ini hanya berlaku pada fase gas, tidak pada fase yang lain ya. Nah, fase padat dan cair ini berpengaruh tekanan diabaikan, jadi dia tidak punya pengaruh tekanan. Kemudian ini kita bisa lihat sesuai dengan hukum Boyle, jika tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka reaksi bergeser ke arah jumlah mol gas yang terkecil. Kemudian jika tekanan diperkecil, volumenya diperbesar, maka akan bergeser ke arah jumlah mol gas yang terbesar. Ini kita kok nggak perlu menghitung molnya, kita bisa menentukan dengan melihat koefisien dari reaksinya gitu. Sebagai contoh, misalnya ini tekanannya diperbesar, volume diperkecil, maka reaksi bergeser ke arah jumlah mol gas yang terkecil. Jadi misalnya contoh yang tadi, ini koefisien di sininya 2, di sini 1, n-nya ditambah 3. Jadi yang sebelah sininya ini ada 4. Tadi bergeser ke arah yang lebih kecil, berarti bergesernya ke NH3 gitu ya. Jadi kita cukup menghitung koefisiennya ada berapa saja. Kalau misalnya di sininya nggak ada angka, berarti ini 1, nilainya 1 ditambah dengan 3 yang punya H2. Nah, yang 3 perubahan tekanan. Tadi sudah. Yang keempat, peranan katalisator. Jadi katalisator ini fungsinya untuk mempercepat suatu reaksi, tapi mempercepatnya sebelum proses kesetimbangan terjadi. Kalau misalnya sudah proses kesetimbangan terjadi, berarti fungsi katalis ini udah habis, tidak berfungsi kembali gitu. Nah, katalis ini hanya berfungsi untuk mempercepat reaksi, tapi dia tidak ikut serta di dalam reaksinya. Nah, untuk memperdalam materi yang tadi, silahkan rekan-rekan mahasiswa sekalian mengerjakan latihan di rumah ini untuk menentukan konstanta atau tetapan kesetimbangan dari asam asetat kalau misalnya konsentrasinya diketahuinya seperti ini. Baiklah, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.